Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nur Aisyah dari Prodi PGMI Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran fikih tentang bab zakat, infak, dan sedekah. Pertama, zakat. Pengertian zakat. Dari sisi bahasa, kata zakat diambil dari bahasa Arab, zakat, yang berarti suci, baik tumbuh dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Sedangkan secara istilah, zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai muzaki, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau mustahik. Jenis zakat dan harta wajib zakat. Dalam fikih Islam, zakat terbagi menjadi dua jenis. Satu, zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dua, zakat mal atau zakat harta kekayaan. Adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk mustahik dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam kadar minimal atau nisab tertentu pula. Syarat zakat. Syarat orang yang berzakat muzaki. Syaratnya adalah Islam, merdeka, balik, berakal, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya. Syarat harta sebagai objek zakat. Harta yang menjadi objek zakat, para ulama telah memberikan syarat dan harus dipenuhi oleh muzaki. Zakat. Pertama, proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, penyerahan harta tersebut dari muzaki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus si zakat atau amil. Terakhir, penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat atau mustahik sebagai milik. Hikmah zakat. A. Menolong, membangun, dan membina kaum duafa dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. B. Menghindarkan kaum duafa dari prasangka iri hati, dengki, dan benci dari orang yang berkecukupan dan mewah yang ada di sekitarnya. C. Dapat menyatukan, menyamaratakan umat dengan memunculkan adanya rasa tanggung jawab dalam membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan uluran tangan. D. Dapat membersihkan diri dari dosa dengan berakhlak mulia seperti sifat murah hati, kemanusiaan, serta menghilangkan sifat kikir dan serakah. E. Mewujudkan tatanan masyarakat yang rukun, damai, harmonis, dan sejahtera. 2. Infak. Pengertian infak. Kata infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk kebaikan secara khusus. Infak ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfak ialah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Macam-macam infak. A. Infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan. B. Infak wajib, mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran mas kawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar. C. Infak haram, mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. D. Infak sunnah, mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Syarat dan rukun infak. Pemberi infak yaitu orang yang mengeluarkan infak dan ia harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfakkan. 2. Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu. 3. Merupakan orang dewasa. 4. Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan sukarela. Orang yang diberikan infak harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Ada di dunia ketika diberikan infak. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infak. 2. Dewasa atau telah mencapai balik, serta sehat jasmani dan rohani. Materi atau harta yang diinfakkan syarat sebagai berikut. 1. Sesuatu yang berada.
2. Bernilai. 3. Dapat dimiliki zatnya. 4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak. Ijab dan qabul. Infak itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul. Bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Manfaat infak. Yang pertama, sebagai sarana pembersihan diri. 2. Realisasi kepedulian sosial. 3. Bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sedekah. Pengertian sedekah. Sedekah dari kata bahasa Arab sodakoh yang berarti sedekah, dharma, atau pemberian. Menurut istilah sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau lainnya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharap imbalan apapun dari manusia. Memberikan suatu jasa atau bersikap baik kepada orang lain termasuk sedekah. Mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan dengan adil juga merupakan sedekah. Hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah dan manfaatnya sangat besar baik untuk diri sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan umat tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat kepada orang-orang yang suka bersedekah. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Quran Surat Yusuf. Manfaat sedekah. 1. Memudarkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak bencana akibat perbuatan dosa. 2. Memanjangkan usia. 3. Memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. 4. Memperlancar pembangunan fasilitas pengembangan umat seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana ibadah. Bagian sedekah. Sedekah dapat berupa uang, makanan, pakaian, tetapi juga berupa tenaga, jasa, pemikiran, nasihat, dan sikap. 1. Sedekah wajib, yaitu sedekah dalam bentuk zakat. 2. Sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah bentuk wakaf amal jariah. 3. Sedekah mubah atau balah, yaitu berupa hadiah dan hibah. Urutan pemberian sedekah. Sedekah dapat disalurkan dengan urutan 1. Saudara atau keluarga terdekat, anak-anak yatim piatu, tetangga yang terdekat dan yang jauh, sahabat atau teman, ibnu sabil, dan yang lainnya. Macam sedekah. Sedekah harta seperti santunan kepada pengemis, membantu bencana alam. Sedekah sikap seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan. Sedekah berupa lisan seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah. Sedekah pikiran dan sedekah tenaga. Syarat dan rukun sedekah. Syarat sedekah. Orang yang memiliki harta yang berlebihan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyebut-nyebut sedekah yang diperbuat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Rukun sedekah. Orang yang memberi sedekah, orang yang menerima sedekah, barang yang diinfakkan milik sendiri dan ada manfaatnya. Ada pernyataan pemberi dan menerima sedekah. Ijab qabul. Kebiasaan bersedekah perlu ditumbuhkan berapapun besar dan nilainya. Hal itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, yang artinya, maka barang siapa yang dibaca seperti sehari niscaya dia akan melihat balasannya. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.